program terbaru di YouTube gua namanya Ngobrol Sebentar. Taruh program terbaru berarti ada program lama. Oh iya. Apa Jadi program namanya? Enggak ada. Jadi ini adalah program pertama gua namanya Ngobrol Sebentar. Jadi nanti kedepannya gua bakal ngobrol-ngobrol sama orang, terutama komika, konten kreator atau orang-orang yang lagi viral. Gua bakal ngobrol sebentar sekitar 10 atau 15 menitan lah. Nah, bintang tamu pertama gua di podcast Ngobrol Sebentar ini adalah Firza Logika. Tepuk tangan buat Firza Logika. Halo, Sa. Kalau kata Bang Awe itu kalau podcast ngobrol aja. Oke, ngobrol aja. Karena orang tuh suka dengerin orang cerita, nggak usah disapa, nggak usah ini. Oke, nggak usah disapa. Nanti dikat. Nggak apa-apa kalau udah terlanjur. Nih Firza, gua pertama kenal lu dulu di mana ya, Za? Nggak tahu lu. Kalau gua pertama kali ngeliat lu tuh dari Depok dulu, Depok di tahun 2018 berarti. 2018. Sebelum Sun yang bintang tamunya Dodit. Oh iya. Kalau gua pertama kali kenal lu di Comika. Lu masih ngehnya kan? Iya, ngehnya. Wah, kata gua nih orang siapa nih, lu masih materi yang naik-naik bangku tuh gak sih? Nah, gua tuh tapi kan gua ketemu udah open mic di 2018 di Depok. Lu berarti lupa ya. Banyu tuh inget gua. Kalau Banyu inget lu, kalau gua juga inget sekelebatan. Waktu itu kayak gua kok ada copet masuk gitu ya. Hui. Nah, Firza Logika, gue kenal tuh ya kan, gue sering open mic di Comika, ketemu ini orang nih, kata gue, kok ada orang stand up-nya aneh kayak gitu ya. Ternyata sampai di titik lama-lama lucu. Gue sering ketemu dia di open mic Jaksel gitu, kayak berubah gitu lah materinya, makin bertumbuh lah, makin baik. Yang berubah tuh sebenarnya bukan punchline gua tahu. Apanya? Setup gua. Setup lu yang berubah ya, bener-bener. Pengaruhnya tuh dari setup. Jadi emang kalau stand up biasa ya, emang asal setupnya bagus, setupnya kuat, punchline-nya layar satu pun lucu ya. Lu setuju nggak? Setuju. Nah, akhirnya gue kenal Firza lebih dalam lagi tuh setelah Lugas, teman-teman. Jadi ada kompetisi stand up di YouTube-nya Wendy Cagur, namanya Lugas ya. Lugas lucu nggak sih? Lucu dong. Nah, ini beneran masuk mic-nya. Masuk, tenang aja. Kalau nggak masuk kita tag ulang besok. Gitu. Ya kan, budget aman kan, konsumsi juga kayak aman. Acara-acara kan? di TVRI ya kan. Lanjut nih Lugas tadi. Lu ceritain dah awal mula Lugas nih. Pertama kali diumumin 10 besar, dia tuh teleponan sama gua, ngomong, "Bang, kayaknya gua bakal close mic pertama deh, Bang." Gue bilang, "Enggak, tenang aja, tenang." Gue jiper ya. Enggak, awalnya tuh ini dulu, yang dikirim WA tuh banyak. Ya. Salah satunya ada Hana, Botu. Betul. Pada nggak ditelepon mereka. Ditelepon. Ya kan, sisa kita nih 10. 10-nya 7 itu Jambore. Oh iya, yang duanya? Yang duanya tikus ya. Iya. Yang duanya bukan siapa-siapa gitu, termasuk gua. Intinya di Lugas itu Firza tuh pertamanya nggak pede karena nelpon gue kayaknya bakal close mic pertama dan tapi gue nggak mau, kayak gue close mic di awal, tapi setelah Ibong ya kan. Iya, setelah Ibong ada tuh Ibong Lugas pokoknya. Ya karena dalam hati gue juga kayaknya gue nggak memperhitungkan Firza, kan waktu itu ada Alwi yang lagi bagus-bagusnya, ada siapa Ambon yang lagi bagus-bagusnya, ada Torik yang lagi bagus-bagusnya, Aki lagi sering menang lomba dulu. Gue nganggep dia dulu Irgi lagi menang lomba, pokoknya itu kumpulan macan gitu ya kan. Tiba-tiba ada Firza, gue juga dulu sorry banget, gue nganggep remeh lu, Ja. Kata gue, alah ini orang paling keluar habis Ibong ya kan. Soalnya gue tahu gitu materi-materinya aneh gitu. Pas udah tampil kedua ketiga, kata gue, anjir nih kuda hitam nih, brengsek nih. Dan di Lugas itu setiap kali dikasih materi kita selalu teleponan aja ya. Selain komput materi, kita juga besok siapa nih yang kita keluarin. Kata dia kayak mau ngeluarin dinasti Tangsel. Tangselnya ada banyak soalnya ya. Ada dua dan lucu-lucu semua gitu. Tapi akhirnya bener Firza konsisten tuh di situ apa? Karena penontonnya kan kalau di Lugas itu aja ya. Yeah. Paling yang ganti beberapa orang yang dibawa sama komiknya. Sama kita. Bener. Ini apa namanya? Di Lugas itu apa namanya? Isi dulu biar nge-dragging. Ya tapi di Lugas apa namanya? Maksudnya kan penontonnya emang karyawannya Wendy Cagur kan. Emang kompetisi Lugas tuh emang kayaknya dibuat buat ngisi YouTube-nya Wendy Cagur aja biar ada isinya, ya kan? Oh ini di Lugas tuh temanya juga nggak masuk akal sampai temanya benar. Awal-awal apa ya? Penyakit. Jadi tema-tema yang anti mainstream yang bukan ada di TV-TV ya. Ada tema lomba penyakit kata gua. Tapi itu sebenarnya masih bisa kita akalin pakai tema kesehatan lah bisa. Tapi yang seru tuh Irgi menurut gua. Kenapa?
dari episode pertama Lugas 2 3 jelek mulu ya lu dia. Iya. Sampai 3 kan lu jelek Sampai mulu ya? 3. Apa sampai 2? Abis itu dia adalah enggak, yang dapat applause break pertama tuh adalah Ripai. Oh iya, yang pocong itu. Ya, abis itu Irgi tuh, applause break. Nah bener tuh. Dan itu yang seru tuh. Lu bisa ngalahin Ripai juga menurut gue tuh salah satu prestasi, Ja. Sumpah, Ripai itu macan lomba, dia punya 45 piagam sama 5 piala loh. Sama 1 Astor. Harus ada pancelannya mulu di sini. Sumpah Firza, tapi lu setuju nggak, Ja, kalau misalnya gue bilang lu tuh menemukan komedi lu tuh di Lugas, menemukan mental lu lah pokoknya di Lugas, setuju nggak lu? Enggak. Yuasa dulu. Lugas iya bener. Lugas tuh bantu gua tenar. Lugas bantu dia tenar. Yuasa yang bikin gua diaminin semua orang. Diaminin semua orang. Oke. Anjir, lu nonton deh di teman-teman nih, ada kompetisi namanya Jebret Media. Stand up olahraga yang pas dia bahas ini maling pakai gelang kaki itu pecah banget. Yang memorable tuh pas gua ngelawan Citer lawan Irgi. Yang bahas materi apa? Bahas kakek gua terbang. Oh, kalau gue memorable Jerman maling pakai gelang kaki tuh. Itu lawan Wahui kalah kan. Nah, ternyata lu pas di Lugas makin pecah ternyata ya, makin mentalnya kuat kata gua. Sumpah, orang tuh nggak ada yang nyangka kayak Rizky Ambon juga, gue yakin nganggapnya lu rempah-rempah gitu kan. Nggak, jarang ikut lomba ini teman-teman. Jadi kalau gue nih lomba sama Irgi sering banget ketemu, sama si Ambon sering ketemu ya kan. Torik apalagi tuh macan lomba di mana-mana. Firza sampai sekarang belum pernah somasi kan Deddy Corbuzier, dan kayaknya nggak bakal somasi. Mungkin kalau bintang tamu mungkin iya aja gitu. Gue tuh nggak bisa lomba yang satu malam diambil Iya orang. Benar. Karena itu langsung anak-anak ngeluarin materi terbaiknya. Orang tuh punya, gue nggak punya. Ya tapi kalau kompetisi panjang orang minta ampun. Karena gue dikenal akhirnya kalau kompetisi panjang. Kalau kompetisi panjang ternyata orang kan nganggapnya stand up comedian kan cerdas, harus pintar nulis mulu ya gitu kan, nyari akal. Orang tuh nganggapnya Firza paling mentok nih. Ternyata panjang loh, dikasih tema apa aja kemakan gitu. Beneran dah. Kayak gua aja tuh pas berapa ya yang dikasih tema superhero di Lugas ya. Meninggoy gua di situ puyeng banget nih, bahasa apaan ya kan, akhirnya close mic. Lu superhero bahasa apaan Gi waktu itu? Wah, superhero listrik, superhero listrik di komplek. Jadi teman-teman kameramennya Irgi lu juga jelek di waktu itu ya Gi? Yang lu bahas ini bukan? Bagus gue yang komplek mah. Bagus, dia yang jelek yang ini. Yang tikus. Iya benar ya, sosok lah tengah-tengah ya, yang nggak nyambungnya itu ada maling, ada tikus itu pokoknya di tempat makan, iya. Tempat makan. Dan yang paling brengseknya gue close mic di 5 besar, pas dia paling pecah tuh ngeluarin api dari tangan. Gue teleponan malam, "Halo, ngeluarin siapa kita hari ini?" Ambon bisa keluar nih. Udah ngomong nih keluarin Ambon. Oke, set, naik gua ngeluarin api jedar. Pak Wendy tahu kan hari ini harus ngeluarin siapa? Daripada saya bakar, keluarin Nopal. Iya. Gua tuh di atas ya. Malam gua teleponan keluarin Ambon ya. Oke. Jadi kantornya Wendy Cagur itu kan ini teman-teman apa sih? 2 lantai. Gua tuh ngebadanin di atas gitu karena gua nggak mau ngelihat Firza pecah banget, takut keganggu mental gua. Tapi di atas masih denger dar der dor. Buset, bocah bahasa apaan? Dan ternyata pas gua masuk, gua langsung materi udah gua open mic-in pecah di mana-mana di situ. Wak. Ditambah lagi gua bilang, "Pak Wendy, keluarin Nopal hari ini." Iya, langsung dragging. Mungkin seandainya gue nggak ngebadanin di lantai 2, gue di lantai 1 tetap di pojokan yang anak-anak pada duduk, mungkin gue dapat lah satu beat atau 2 beat buat apa, nyambung gerbong gitu. Harusnya apa? Lu nempelin apa? Apa? Yang superhero itu? Enggak, kalau misalkan lu ngeliat gue ngeluarin api, keluarin Nopal ya. Iya. Lu ngomong apa? Kok lu bisa sih Jang ngeluarin? Gue kan katanya mau ngeluarin Ambon kayak gitu-gitu. Jadi lucu tuh, pecah. Lucu banget. Baru tuh bahas materi. Pokoknya gitulah. Nah, sampai di akhirnya sekarang lu suci 11 ya saya ya? Suci 11. Dan mungkin dia tuh sebenarnya nggak masuk di radar-radar omongan-omongan senior mungkin ya menurut gua. Di radar-radar anak-anak pejuang lomba kayaknya dia nggak masuk radar. Kayak tahun ini tuh Firza suci 11. Ya kan? Dan dia tuh lolos online, bukan yang lolos harus ke Jogja, ke Makassar ngabisin duit. Beruntung. Kuota doang anjir, modal 2 MB anjir. Modal kuota, saya nggak kemana-mana, nggak capek, nggak panas. Iya, karena di radar-radar yang lolos suci aja ya yang macan-macan lomba yang kayak Aki, ya kan? Alwi, Irgi, Jiung, ya kan? Hana Kristi, terus Pocitra. Pokoknya udah serem-serem lah. Kayak lu mungkin ya, kalau menurut gua kayaknya Firza belum dulu deh suci 11 menurut gua gitu. Ternyata pas lolos online, Prisau juga lolos.
Dan waktu itu gue ngobrol tuh sama Ambon Lugas. Firza mapal gue berani taruhan asal dia lolos di Prisau, dia pasti bakal selamat sampai final dan mudah-mudahan sih lu sampai final aja gitu. Karena sampai di titik sekarang dia di Suci pun dikasih tema apa aja kemakan gitu, dikasih tema roasting, dikasih tema yang berat-berat pun Roasting Pak Anies kok kemarin. Ini harusnya sih udah tayang nih. Iya, udah Roasting Pak ntar Anies. gua uploadnya ntar setelah itu. Pak Anies kan malam ini tayang. Iya, emang Stres gua Pak bukan. Anies. Malam ini. Malam ini yang iya, ini dulu minggu depan. belum. Dikasih tema apa aja ger bisa gitu loh. Terus apa sih kayak apa ya, gua nganggapnya lu tuh ibaratnya jarang banget orang memperhitungkan lu, tapi mungkin setelah ini lu bakal diperhitungkan, Ja. Iya mungkin ya. Iya. Tapi kan kalau setelah ini juga gue nggak mungkin bakal ikut lomba. Jangan. Jadi nggak ikut. Iya udah. Jadi dia nggak ada jejak digital ikut lomba yang gede. Ikut lomba yang gede aja itu jebret, dan itu juga kompetisi panjang jatuhnya, bukan yang gue pernah anjir lomba pesertanya 50. Gila nggak tuh? Nungguinnya capek. Lu menang lomba tuh udah banyak nggak? Ada lebih 20? Enggak, 5 paling, itu juga lomba-lomba yang kecil-kecil 200.000, 300.000 yang Ambon kagak ikut gitu. Ada gue pernah lomba ada 700.000 Ambon ikut, Ambon juara 1. Udah pasti anjir. Ya Gitu udah. Pokoknya ini udah ada 10 menit belum, G? Ini udah 11. 11. Diedit kan jadi 3 menit. Iya, banyak banget dipotong. Saya dibuang. Tapi aja ya, gua sih pengen pesan aja ke lu ya. Menurut gua ya, lu di titik level ini sih menurut gua jasa besarnya di Pak Wendy menurut gua ya. Iya. Di Pak Wendy lu di Lugas lu bener spotlightnya gede tuh di situ final. Pokoknya sih pesan gue lu jangan lupain Pak Wendy. Pak Wendy, I love Kalau misalnya nih misalnya Marcel Widianto tuh terkenal gara-gara Denny Cagur lah ya. Kalau lu sih menurut gua Wendy sih. Dan menurut gua lu setelah Suci ya mungkin bisa lah diajak Pak Wendy bikin program apa kayak gitu. Kali ya. Juga, iya. Jadi juri di Lugas nanti kan mungkin bakal ada Lugas lagi jadi Ambon MC. nggak jadi juri? Kagak aja, nonton aja ntar sama gua. Yang penting kan dapat sama-sama Tapi ada roti. Irgi, ada Bon. Irgi. Irgi nonton juga sama gua ya. Enggak. Kalau feeling gua ya juara 1 2 3 mah bisa lah jadi bintang-bintang tamu di Lugas gitu. Cuma sebenarnya gua pengen nonton Lugas juga kalau misalnya ntar tapping. Cuman kalau udah lu nonton 5, Irgi 4 ya? Iya. Kagak Irgi tapi dapat Iya. Golden Suci. Gua makan doang sama lu di mana itu? Di Enggak, Irgi dapat Almarhum Golden Babe. Suci yang diomongin Irgi. Oh, Irgi dapat Golden Suci. Golden Lamian. Buat penyemangat ya. Ya pokoknya gitu aja deh teman-teman. Ini kan karena konsepnya ngobrol sebentar aja. Jadi ngobrolnya sebentar aja 11 menit. Jadi buat teman-teman tolong dong di-subscribe akun kecil ini ya, biar bertumbuh, biar gua juga makin semangat. Viva la Konjung.